untuk malam ini kita sedikit bicara tentang hal di luar bidang saya, bicara kuliner, kemudian challenge-challenge ke depan dan seputar itu, Pak. Ya. Yang daftar hari ini sebetulnya cukup lumayan, tapi mungkin waktu pendaftar mereka bilangnya agak sedikit terlambat, it's okay lah. Dan kebanyakan para peserta nanti banyak dari ini Pak, ya pebisnis kuliner, ada yang juga sedang startup rintisan-rintisan gitu. Jadi mohon ya advice-nya. Ya. Ya. Oke, di sini sudah ada Mbak Rima, Mas Dio, mungkin sambil menunggu yang lain kita ngobrol-ngobrol dulu Pak Robert. Siap, Om Edwin. Yes. Di Semarang seperti apa ini Pak? Sudah level 1 atau 2? Kalau di Surabaya sudah level 1 Pak. Oh iya ya, Semarang kayaknya ya. Karena saking seringnya berita corona jadi nggak ngikutin. Cuman kayaknya level 2 deh. Oke. Ya, Suara memang aku kedengeran nggak? Kedengeran Pak, cuman agak putus dikit-dikit. Putus nggak? Iya. Mungkin wifi ya. Gitu. Nah, kalau di Jawa Timur Pak, kita bicara Jawa Timur ya. Itu saya pertama kali ada di sini itu agak sedikit kaget karena lidah saya ini lidah biasa makan manis kan Pak di Jawa Tengah. Nah, ketika pindah ke Jawa Timur adaptasinya susah Pak. Nah, itu nanti mohon advice-nya seperti apa ya? Urusan lidah ini susah Pak Tis ini. Betul kan selera ya soalnya ya. Jadi ya inilah diikutin. Sama waktu pas aku pindah ke Bali juga gitu. Agak kaget juga. Oke. Gitu. Kalau sudah urusan fisik sama tes Bali itu kan rempah-rempah banget. Iya betul. Oke. Ya Pak. Mungkin sambil nunggu yang lain kita langsung mulai aja ya Pak Robert ya. Siap. Yes. Boleh. Oke Pak. Santai lagi. Ya. Iya. Selamat malam Pak Robert. Selamat bergabung di Neodata. Selamat malam. Ini ceritanya senang banget nih ketemu sama teman lama dan juga salah satu figur penting di dunia permasaan Semarang. Luar biasa. Terakhir ketemu meet up di Bali Pak ya, kita waktu itu ya. Iya. Iya, betul. Iya. Nah, teman-teman nih mungkin yang belum tahu ini Pak Robert ini teman lama saya yang mana kita sering dulu diskusi tentang industri kreatif seperti musik, kemudian videografi, fotografi dan lain sebagainya. Beliau sekarang mengemban tugas sebagai seorang ahli juru masak di sebuah tempat kuliner di Semarang yang nanti akan disampaikan. Ya, oke Pak Robert. Mungkin bisa disampaikan suka dukanya di dunia kuliner dan permasaan seperti apa Pak Robert? Oh siap, ya. Sebelumnya perkenalkan dulu. Ya. Kenalan lagi. Ya. Nama saya Robert Nayawan, saya asli dari Semarang, kreatif. Sekarang saya punya background sekolah masak dulu di kuliah di Bandung,
di NHI, terus Wah, ini sepertinya putus-putus Pak Robert koneksinya. Mungkin ya teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Sepertinya ada kendala teknis dari Pak Robert. Ya, perkenalkan saya Netbin dari Neodata. Malam ini kita biasanya diskusi mengenai manajemen bisnis, kemudian UMKM, dan juga apa itu mengenai hal-hal seputar data, yang mana kami sebagai salah satu pemerhati ingin mencoba untuk malam ini mengulas seputar kuliner, bisnis yang meliputi challenge-challenge dan seterusnya. Kita akan mungkin sekitar 1 jam ke depan akan berdiskusi dengan Pak Robert, salah seorang chef yang cukup populer di Semarang. Ya, mungkin beliau sedang cari WiFi ini. Ya, kita sudah ada 5 orang termasuk saya. Ada Mbak Rima, Mas Wisnu, Mas Dedi, dan Mas Dio ini. Ya, oke. Selamat datang sekali lagi. Oke. Sebagai pengantar, mungkin saat ini dunia kuliner menjadi salah satu challenge tersendiri bagi para pelaku bisnis kuliner, karena pasca pandemik ini banyak hal-hal yang perlu penyesuaian. Istilahnya business adjustment. Bagaimana seorang pelaku bisnis mengurangi business waste, kemudian melakukan efisiensi dan efektivitas usahanya adalah salah satu challenge yang sangat signifikan. Dan malam ini kita akan berdiskusi dengan Bapak Robert yang sudah bersama kita malam ini. Ya, maaf Pak Robert. putus ya tadi ya. Ya, siap. Ya Pak, silahkan mungkin bisa memperkenalkan diri. Tadi ya, suka duka tadi ya? Atau apa? Melanjutkan yang tadi? Ya, bisa memperkenalkan diri lagi Pak. Oh siap, oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Saya Robert, saya dari Semarang. Kebetulan sekarang di Semarang, dulu tinggal di Bali. Dan apa namanya? Saya punya background, memang dulu kuliah di perhotelan Bandung, terus setelah itu saya menekuni memang bidang kuliner sampai sekarang. Dan apa namanya, kalau tadi menjawab pertanyaan tentang suka duka, ya bagi kami para chef, para juru masak, sebenarnya kalau sukanya kita adalah sebenarnya, apalagi saya pribadi ya, itu saat kita menyajikan makanan dan tamu happy, piring kembali dengan kosong, dan apa namanya, ya seperti itulah. Maksudnya itu sebuah kesukaan kalau buat saya gitu loh. Jadi mereka puas makan gitu. Dan kalau duka banyak ya, maksudnya dalam artian di dunia profesional kitchen ya seperti yang sekarang ini pokoknya, jadi kita jadi jarang ada di rumah sebenarnya. Dalam artian apalagi kalau posisinya udah istilahnya top level gitu, justru malah sebenarnya lebih sering untuk ada di dapur gitu. Jadi jarang masuk pagi pulang malam dan seperti itu. Itu salah satu ini aja sih, salah satu
dukanya. Walaupun ya kita melakukan itu semua dengan tenang, tapi ya namanya dapur ya panas, dapur panas, tensinya tinggi, jujur aja. Mungkin bagi yang belum pernah tahu kehidupan di dapur profesional itu malah sebagian orang yang terjun langsung itu bilangnya malah sebenarnya kayak militer gitu loh, benar-benar keras. Jadi yaitu tensi tinggi, panas, barang-barangnya semua berat yang kayak gitu. Mungkin tamu melihat oh makanannya cantik, di serve cantik, bagus, wah kayak gitu-gitu. Tapi di belakang itu ya seperti itulah. Tapi sampai detik ini saya masih menikmati itu semua, masih oke pokoknya. Gitu ceritanya singkatnya. Mantap Pak Robert. Ya, ya teman-teman mungkin yang belum ngerti ya, Pak Robert ini teman lama yang dulu biasa juga di industri kreatif. Kami sama-sama berkecimpung di dunia musik, kemudian videografi dan fotografi. Waktu itu zamannya indie lah ya, karya-karya indie kami cukup lumayan lama berkecimpung di bidang itu dan sekarang menapaki karir masing-masing begitu kira-kira. Nah, banyak yang bilang Pak Robert bahwa dunia masak itu adalah sangat dekat dengan industri kreatif, Pak. Jadi penuh kreativitas dan lain sebagainya. Apakah betul demikian atau bagaimana? Ya, menurut saya betul sih. Jadi memang kita sebagai pelaku industri kuliner pasti harus kreatif untuk bisa produk kita diterima gitu loh. Jadi apa namanya, dari dulu pun istilahnya kita di dapur itu kan sering juga, maksudnya ada yang kompetisi dan sebagainya. Itu kita benar-benar dituntut untuk kreatif supaya kita dapat medal gitu istilahnya gitu. Apalagi ini, nah itu yang kompetisi. Cuma ini kita kalau di dunia nyata lebih lagi gitu kan, menurut saya, karena bicara tentang lidah tadi gitu loh. Bagaimana caranya kita bisa memberikan membuat suatu produk yang bisa diterima lidah dari berbagai macam daerah. Istilahnya seperti itu gitu loh. Jadi memang harus kreatif, harus jeli sebelum membuat suatu usaha, sebelum membuat suatu produk yang akan dijual. Sebenarnya menurut saya banyak sekali hal-hal yang harus dilihat. Begitu, Pak Edwin. Ya, siap. Menarik ini Pak Robert. Ya, bersama kita sudah datang beberapa peserta Pak. Mungkin yang ingin kemarin ada titipan pesan pertanyaan. Ya, kebetulan ada Budiah di sini, ini juga salah seorang praktisi juga di dunia UMKM. Nah, mungkin nanti bisa berbincang-bincang dengan beliau. Ya, ada pesanan pertanyaan Pak Robert mengenai sekarang ini kan ada isu go green. Nah, isu go green ini berdampak pada dunia manajemen bisnis, utamanya di industri UMKM dan kuliner. Nah, sebagai seorang chef, bagaimana Pak Robert melihat ini, Pak? Ada isu go green, kemudian sustainability, gitu ya, keberlanjutan dan seterusnya. Itu bagaimana Pak Robert? Ya, kalau go green sebenarnya saya sepakat sih gitu loh. Maksudnya dalam artian gini, di tempat saya yang baru juga sebenarnya menerapkan hal itu gitu loh. Dari hal yang sederhana bahwa apa namanya, kita menyajikan dengan yang piring kertas, terus kalau bisa zero waste malah gitu. Maksudnya semua elemen dari bahan makanan itu harus bisa digunakan gitu. Jadi kita secara
apa ya, secara manajemen dapur pun itu akan menekan cost malah akhirnya gitu. Jadi menurut saya perlu banget itu. Jadi tidak terlalu istilahnya kita tetap menjaga lingkungan untuk ini juga apa namanya akhirnya limbah gitu. Kita harus olah. Jadi sebagai pelaku bisnis kuliner pun harus tanggap sama yang seperti itu. Kalau menurut saya. Siap. Ya Pak Robert, menarik ini. Nah, kalau kita bisa kembangkan kembali, saat ini itu beberapa standar di dunia food gitu ya, di FB product intinya apa utamanya itu banyak standar-standar seperti ISO, kemudian SNI dan dari FDA misalkan untuk material-material yang berbahaya dan material yang bisa dikonsumsi. Nah, itu bagaimana Pak Robert? Apakah misalnya ketika kita mau purchase gitu ya, kita mau purchase material ya, itu ada riset-riset khusus atau ada pemilihan? Bagaimana itu, Pak? Kalau dari kami biasanya riset khususnya sih nggak terlalu, dalam artian begini. Maksudnya kebetulan saya pakai supplier yang memang sudah dipercaya di sini. Jadi barang yang kita order yang tidak sesuai itu kita langsung kembalikan gitu loh. Maksudnya yang seperti itu tadi ya, maksudnya yang berhubungan dengan ISO dan sebagainya itu FDA dan itu jadi memang itu nanti kalau dari kami itu tugas dari receiving gitu loh. Tugas dari receiving untuk bisa menyortir hal yang seperti itu. Sebelum kita purchase something, kita bisa cek dulu sebenarnya gitu loh. Bahan-bahan ini sebenarnya oke nggak sih, aman nggak sih, nah, kayak gitu. Jadi kita istilahnya tetap walaupun mungkin kita juga bisnis kuliner yang bukan yang besar, tapi kita tetap harus memperhatikan itu karena ini saya jadi ingat saya jadi ingat dulu pernah muncul satu statement bukan statement ya tapi kayak omongan gitu bahwa Indonesia kalau di dunia kuliner mungkin ada ini ya mungkin pernah dengar Michelin Star yang kayak gitu itu pernah ada yang bilang bahwa Indonesia street foodnya kayaknya makanan Indonesia tidak akan pernah bisa gitu loh masuk ke restoran dengan akhirnya dapat Michelin Star dan sebagainya. Mungkin sebagai pembanding mungkin seperti kalau di Singapura street foodnya bahkan bisa dapat bintang gitu. Itu sebuah achievement yang luar biasa gitu. Cuman orang-orang ini menganggap kalau di Indonesia itu apalagi street food ya itu belum dikelola dengan benar, mulai dari kebersihan, pengolahan dan sebagainya gitu loh. Makanya ini sebenarnya juga tanggung jawab dari kita juga masing-masing. Makanya itu tadi untuk bisa mengemas makanan kita, produk kita menjadi standarnya naik lah gitu loh. Dari kebersihan, dari cara mengelola barangnya dan sebagainya. Banyak sekali item yang harus kita perhatikan. Kalau bukan kita nggak mulai, ya kita mungkin nggak akan pernah istilahnya makanan Indonesia mungkin tidak akan terkenal makanan Jepang, makanan Thailand. Mungkin kita kalah gitu loh, masalah itu dari negara-negara yang sesama Asia Tenggara deh, masakan Thailand. Gitu. Orang luar lebih dengan masakan dari Thailand daripada Indonesia karena itu tadi gitu loh, cara pengolahan, cara yang secara kebersihan dan sebagainya kita masih kurang gitu. Ya, siapa menarik ini. Nah, sekarang ini mengenai hal-hal yang mungkin terkait dengan street food tadi, Pak ya. Di setiap daerah di Indonesia itu punya semacam ciri khas dari tiap masakan yang ada. Nah, apakah
hal semacam itu mandatori Pak untuk seorang juru masak, nah istilahnya chef gitu ya, harus ngerti di Padang itu seperti ini komposisinya, di Jawa Timur biasanya seperti ini komposisinya dan lain sebagainya. Itu apakah mandatori ataukah tergantung request dari restonya sendiri Pak? Ya, kalau menurut saya sih mungkin ini ya, eh, para chef itu memang mungkin harus tahu aja sih mungkin gitu loh. Dalam artian gini, karena kita kadang ada yang eh, saya lebih suka Western, saya lebih suka Indonesia, yang seperti itu. Kalau orang yang punya passion benar-benar, umpamanya Indonesian food, kita akan ngulik tuh dari mana aja, dari daerah-daerah di Indonesia kita kulik tuh satu-satu, kita angkat tuh satu-satu seperti itu. Seperti yang kita lakukan waktu itu di waktu saya masih di Bali di Blanco Parmandis, itu kita mengangkat makanan kebetulan memang pasarnya bule, tapi kita mengangkat makanan yang sederhana dari daerah-daerah yang apa namanya, yang mungkin bahkan kita sendiri mungkin kayak nggak pernah dengar gitu loh. Bahan-bahan makanan juga kita angkat. Jadi itu memang tugas kita. Kebetulan ini sekarang kan juga ini nih ada Olimpiade chef yang akan berlangsung mungkin tanggal berapa ya, 20-an besok. Kebetulan Indonesia, kita ada wakil Indonesia, kebetulan itu ya kebetulan teman saya. Jadi dia memang akan mengangkat Indonesia, mengangkat barang-barang, bahan-bahan khas dari Indonesia gitu loh. Jadi apa namanya, semua itu ya kita perlu tahu, cuman kita tahu makanan dari mana perlu tahu. Cuman kalau dalam artian kalau memang pengen ngulik akhirnya ya baru kita kulik. Oh ini bikinnya begini nih, ini bikinnya begini nih. Wah, itu. Mantap, mantap ini Pak Robert ini. Sepertinya bisa ini Pak ya, ke depan Indonesia ini akan bertumbuh ya Pak dunia kulinernya ini. Mulai dikenal Ya, dengan harus. adanya pemerhati seperti itu Pak. Sip. Nah, Betul. mungkin begini Pak Robert, terkait dengan profiling ya di Franco and Siena. Nah, ini Pak Robert ini seperti apa perannya, kemudian skopnya bagaimana nih? Teman saya sendiri belum sempat mampir Pak ke Franco and Siena, belum ke Semarang ini. Masih di Iya, sini. iya, iya, iya. Nah, itu seperti apa Pak? Dan animo di sana seperti apa? Iya. Kalau kami di sini di Franco Encena itu memang justru malah kita majornya adalah Italian food. Italian food, tapi yang kita angkat adalah Italian food yang anti mainstream, yang bukan yang biasa lah, yang kita jadiin andalan gitu kan. Maksudnya kalau Italian food itu apa, pizza itu di mana-mana banyak, sudah banyak, tapi kita di sini enggak. Jadi kebetulan kami ini ada di dekat Undip nih, di Tembalang, daerah Tembalang, di dekat Undip yang mungkin lebih banyak mahasiswa dan apa namanya, ya masih anak-anak muda gitulah. Itu kita buatnya, kita menyesuaikan harganya. Di sini kami kebetulan kami juga bukan cuma saya sendiri, juga ada beberapa orang kita sepakat sebenarnya, kita karena pandemi kita sepakat untuk sebenarnya untuk mengejar online. Kita punya tempat dine in, tapi itu ya cuma syarat aja sebenarnya. Kita lebih ngejar online-nya dengan harga yang masih masuk akal, terus dan kita punya misi untuk edukasi lidah. Itu yang susah. Saya kenapa waktu itu saya nekat nih ambil Italian food gitu. Jadi karena
satu Italian food juga di dekat daerah-daerah dekat sini juga masih jarang ada, tapi bukan yang seperti kita. Dan apa namanya, supaya orang-orang tuh bisa, ya itu tadi, edukasi lidah, lebih ke situ sebenarnya. Ya, nah ini Gitu. uh, Jadi, ya secara target dan skop bisnisnya sudah sangat Pak ya, sangat modern sekali dengan pendekatan daring, kemudian Instagramable, mungkin semacam itu dan seterusnya. Nah, di iya, iya daerah betul. daerah situ Pak, kalau tidak salah itu tingkat kompetisinya termasuk tinggi. Nah, bagaimana Betul. bagaimana apa namanya solve untuk itu Pak? Kita menghadapi kompetisi yang cukup ketat seperti itu, gimana nih strateginya? Uh, Kalau tentang kompetisi, jadi begini, kualitas produk. Kembali lagi karena memang edukasi lidah, jadi dari awal tim tim kami, tim saya itu memang sudah ada yang untuk sos dan sebagainya. Tapi dia sekaligus yang ini apa, memberikan kayak grand design-nya, ini mau seperti apa ini. Nah, kebetulan kita waktu itu kita lagi-lagi anti mainstream. Kita saat buka, kita tidak jor-joran buka terus yang diskon di mana-mana bla 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 bla, tidak. Kita benar-benar silent. Kita benar-benar silent. Kita keluarkan good quality product, terus satu orang mulai tahu, dan kita memang sengaja untuk ini supaya orang mengenal kita dengan sendirinya, dengan mereka merasakan, mereka kayak gini ya, enak juga ya, gitu, kayak gitu. Jadi sampai sekarang kita belum pernah yang namanya, justru malah di grand opening promo bla 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 gitu, kita nggak pernah. Dan hasilnya kebetulan tempat ini juga baru kan, tempat ini baru. Kalau saya ngomong tempat saya bilangnya warung, saya bukan warung, ini lebih dari warung katanya begitu. Dan saya bilangnya warung. Itu justru malah ini nih, kelas target kita itu malah dari kafe-kafe yang besar. Gitu. Saya kurang tahu, kemarin ada yang bilang, maksudnya beberapa ada yang bilang kenapa kok yang besar-besar malah yang jadi musuhnya kami gitu loh. Ada yang bilang karena ada saya di sini gitu loh. Tapi saya tidak pernah, saya nggak pernah menempatkan diri saya seperti itu, nggak pernah. Jadi ini dari Bali nih, ini chefnya dari Bali nih, dari bla 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 kayak gitu. Aduh. Buat saya sebenarnya juga terlalu ini juga ya, kok tenang aja gitu loh. Akhirnya mereka juga, maksudnya mereka ini akhirnya yang datang akhirnya juga loyal customer juga gitu loh. Kami juga sudah punya repeater loyal customer yang orang Italia asli, malah sudah sering ke sini, sudah kasih approval gitu. Nah, seperti Mantap. itu. Jadi apa namanya, kita dengan apa yang kita buat, dengan menempatkan kita di segmen yang dengan harga yang masih sangat masuk akal untuk dibeli sama mahasiswa, sama orang-orang banyak, itu ternyata memberikan kita efek juga bahwa ini apa namanya, kita jadi diajak berkompetisi itu tadi. Kalau saya pribadi tapi justru malah senang kalau ada kompetitor yang lebih besar menganggap kita yang kecil itu sebagai ancaman buat mereka gitu.
Ancaman tanda kutip ya. Gitu. Ya. Jadi saya malah senang gitu. Gitu. Nah, ini menjadi satu pembahasan menarik, Pak, karena begini. Dari satu hari saya pernah riset dengan tim begitu di dunia kafe dan kuliner. Itu rata-rata 75% ya dari penelitian itu responden menyatakan akan menjadi customer loyal bila ada lingkungannya oke, secara interior tempatnya, kemudian instagramable, terus yang ketiga ada live musicnya, Pak. Nah, dari sisi Pak Robert tadi penjelasannya agak berbeda dan ini menarik sekali. Apakah memang harus seperti itu, Pak? Maksudnya harus tempat yang instagramable, harus ada live musiknya, harus ada apalah gitu, Pak? Seperti mainstream. Apa harus seperti itu atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya enggak, maksudnya terbukti dengan apa yang saya kerjakan sekarang gitu. Kalau boleh jujur tempat kami, saya kembali ke Semarang juga karena efek pandemi di Bali seperti dan sebagainya. Jadi ada tempat yang bekas garasi ini ceritanya ini. Terus kita jadikan dapur gitu dan apa namanya? Kalau dibilang Instagramable tempat kami juga tidak, karena itu juga malah bekas kos-kosan, kayak gitu, kos-kosan yang model lama begitu dan sebagainya. Tapi kembali lagi gitu loh, karena kita serve good quality product, so they will come back gitu loh. Itu aja. Siap. Menurut saya sih itu. Jadi harus Instagramable dan sebagainya itu justru malah poin kesekian kalau menurut saya. Gitu loh. Ya. Karena kita kan tujuan datang ke tempat makan, ke kafe, kita nikmatin lebih harusnya ke situ ya, ke nikmatin produk gitu loh. Jadi Ya. bukan untuk foto dan sebagainya. Kalau menurut saya sih di situ malah. Jadi lebih ke back to basic-nya, Pak ya. Kembali ke tujuan. Gitu. Ya, betul. Oke. Ya, mungkin di pembahasan ini ada teman-teman yang mau ikut bertanya, silahkan. Ya, oke, kita lanjut dulu. Ada satu fenomena menarik, Pak, di dunia kuliner, di mana beberapa tahun terakhir ini banyak chef-chef baru dari sebuah acara TV ya. Pak Robert pasti tahu sekali acara TV yang saya maksud, semacam kompetisi begitu. Nah, apakah itu punya pengaruh signifikan, Pak, terhadap perkembangan dunia kuliner dan dunia usaha di bidang kuliner ini, Pak? Kalau saya bilang ada, jadi begini, yang saya lihat sekarang nih dengan maraknya acara-acara seperti itu juga membuka mata kita sebagai pelaku industri kuliner untuk bisa punya istilahnya gini, nambah pengetahuan dalam artian gini. Sekarang saya lihat kalau yang di sini ya, apalagi di sini sekarang setiap kafe atau apa berusaha semaksimal mereka untuk menyajikan makanan di atas piring itu cantik banget gitu loh, seperti apa yang mungkin mereka lihat di TV gitu loh. Oh ternyata bahan ini bisa diginiin ya, ternyata bahan ini bisa gini ya supaya kelihatan cantik ya, supaya kelihatan mungkin Instagram itu tadi ya, Instagramable malah juru makanan ya. Itu kali gitu. Jadi pengaruhnya ke situ, karena kalau pengaruh lain sebenarnya akhirnya ini ya mungkin mengangkat derajat profesi juru masak sebenarnya. Lebih ke situnya. Cuman kalau yang kita sebagai pelaku industri untuk mungkin kuliner gitu mungkin lebih ke situ kalau saya lihat. Jadi menambah pengetahuan, terus menambah istilahnya itu tadi tentang makanan, tentang bahan-bahan
gitu. Jadi kalau memang benar-benar punya passion itu mereka bisa ngulik gitu. Walaupun kita cuma jualan online umpamanya ya. Kalau kita mau ngulik kita bisa jadi pasti bisa jadi produk yang keren gitu loh. Dan saya Jadi mendorong itu semua sebenarnya. kesempatan untuk eksplornya lebih tinggi gitu ya Pak ya. Iya, betul, betul. Oke Pak, ini ada pertanyaan ini dari Pak Dedi Limbong. Selamat malam Pak Dedi, ini izin bertanya bagaimana agar produk kita dikenal banyak orang. Nah, gitu Pak. Nah, produk dikenal banyak orang kalau untuk saat-saat ini yang yang terjadi adalah memang kita harus melek medsos untuk supaya dikenal banyak orang. Itu salah satunya memang. Jadi kita bisa memasarkan produk kita, memperkenalkan produk kita dengan jangkauan yang lebih luas lagi, gitu. Kalau kalau selain medsos, jadi mungkin lebih ke ini ya, akhirnya promo yang istilahnya ngelempar produk ke pasar aja gitu. Seperti itu. Saya melakukan itu juga. Saya lempar produk ke pasar juga, ke pasar istilahnya ke masyarakat. Saya kasih free biar mereka ngejudge kita gitu, ngejudge produk ini gitu loh. When it's good then say it's good gitu loh. Gitu. Tapi yang penting sekarang kayak kalau mungkin saat ini jelas medsos sih Pak gitu. Kita harus benar-benar melek medsos. Saya nggak terlalu melek medsos, cuman kebetulan di tim kami ada yang lebih sangat melek medsos. Jadi untuk yang hal itu sudah bisa. Ya, siap. Mungkin saya sedikit Gitu. menambahkan pertanyaan tadi. Jadi memang di era digital itu inovasi perlu sekali. Ya, utamanya misalnya di medsos kita ada native advertising, ada sosmed advertising, ada SEM, SEO, CTA, dan seterusnya. Itu saya kira perlu ada tim khusus memang untuk mengimprove ya, istilahnya mengimprove online presence kita lah di internet begitu kira-kira. Nah, silahkan mungkin seperti itu Pak Dedi. Ada pertanyaan lain mungkin dari rekan-rekan yang baru hadir ini silahkan. Ya, sambil menunggu pertanyaan Pak Robert, kita lanjut. Ya. Nah, tadi mengenai industri kreatif di dunia kuliner dan dunia usaha Pak. Di baru-baru ini, ya, sekitar mungkin awal tahun 2021, pasca pandemik ini, beberapa bisnis kuliner ini menggabungkan 3 unsur, Pak. Yang pertama produk quality, yang kedua ini nature, jadi tempat-tempatnya itu lebih ke alam, gitu-gitu Pak, nature. Dan yang ketiga adalah sisi kreatifnya. Misalkan ada satu tempat di Kudus, ya, tempat kelahiran saya, itu ada Pijar Park namanya. Itu adalah satu bentuk joint venture gitu dari BUMDes, pengelola desa dan swasta. Di mana itu Pijar Park ini menggabungkan unsur nature, dia ada di hutan pinus gitu, makanya namanya hutan pinus Kajar, makanya jadi Pijar itu. Nah, Pijar Park itu bisa buat kemah, kemudian ada acara-acara live music, ada acara senam ibu-ibu gitulah Pak. Dan dia menyediakan kopi yang unik ya, kopi dari Muria itu Pak. Ada Robusta, Arabica dan lain sebagainya. Di situ mereka juga sering bikin event-event. Ini bukan dalam rangka promosi ya, hanya sharing aja. Kemudian mendatangkan juri-juri kopi, ahli-ahli kopi gitu dari kelas nasional. Dan ada beberapa juga misalnya di Ungaran dan di tempat-tempat yang dataran tinggi itu banyak sekali sekarang bisnis-bisnis seperti itu. Nah, apakah memang berpengaruh Pak ya adanya unsur nature kemudian unsur kreatif itu di dalam dunia kuliner ini atau bagaimana? Kita bicara secara umum ini Pak. Ya, kalau menurut saya mungkin ada kali ya, apalagi mungkin kalau kita di kota-kota besar gitu loh, itu kan buat orang-orang yang
istilahnya sudah penat dengan kesesakan kota, tempat-tempat itu bisa jadi kayak self healing mereka juga gitu loh. Mereka bisa tenang situ ngopi. Jadi saya juga melihat fenomena ini karena beberapa tempat, apalagi waktu itu di Bali ya, di Bali itu juga banyak juga sih yang seperti ini. Ada benar-benar di tempat yang saya juga nggak ngerti itu di mana tadinya. Saya datang ternyata tempatnya seperti ini, keren juga nih. Ini kayak sebuah desa tapi ada something, ada dibikin festival jazz lah, apalah dan sebagainya gitu. Jadi ini satu hal yang menurut saya juga harus perlu diadakan karena memang akhirnya balik lagi juga salah satu poin biasanya orang bikin tempat makan itu yang dilihat adalah mereka menjual view itu gitu sih. Selain produk akhirnya ada view juga. Oke. Gitu. Siapa? Jadi ya ini ada pertanyaan dari Ibu Yuli. Ya, beliau bertanya, di masa pandemik ini sangat berdampak terhadap kondisi pariwisata di Jogja. Oh, beliau orang Jogja sepertinya. Dan otomatis juga berdampak kepada kita yang kebetulan ada usaha oleh-oleh nih Pak, ya makanan oleh-oleh. Banyak yang akhirnya berhenti dan karyawannya juga banyak yang dirumahkan sementara. Mohon advice-nya bagaimana sebaiknya agar tetap survive gitu. Oh ya. Nah, untuk oleh-oleh ini juga menarik nih. Saya juga merasakan juga bagaimana waktu di Bali kolaps karena pandemik, oleh-oleh banyak yang tempat oleh banyak yang tutup, UMKM dan sebagainya. Tapi kalau untuk khusus kuliner ini saya juga melihat beberapa bulan ke belakang itu justru malah ada ada beberapa orang yang justru malah mengusahakan dia ambil oleh-oleh dari mana untuk dikirimkan ke luar gitu loh. Jadi makanan-makanan basah pun akhirnya diambil terus di frozen untuk dikirim keluar gitu loh. Jadi open PO-nya mungkin bisa jadi ini ya apa kerjasama sama orang yang mungkin malah orang Indonesia yang ada di luar. Kebetulan waktu itu saya ini kebetulan punya teman yang di Singapura, dia sering sekali belanja online makanan-makanan dari Semarang dan yang itu yang ya kalau nggak diproses istilahnya nggak divakum atau apa itu jelas pasti bau gitu loh. Jadi kayak lumpia kayak apalagi ya itu semua frozen dan bisa dikirim ternyata gitu. Kita mungkin ini sih mungkin bisa mencari link yang seperti itu juga. Bisnis oleh-oleh istilahnya kalau mengandalkan dari wisatawan memang sekarang mungkin masih agak susah ya karena kan kita juga mau berwisata masih maju mundur nih gitu. Tapi saya masih melihat celah untuk bisa tetap dikembangkan, tetap bisa berjualan dengan cara yang seperti itu, membuat frozen food itu salah satunya sebenarnya, frozen food. Salah satu cara untuk bisa buat produk kita oleh-oleh itu bisa tahan lama, packaging bagus, kita bisa kirim kemana-mana malah gitu. Seperti itu sih. Jadi ya, mungkin bisa dipertimbangkan itu untuk mencoba frozen. Ya, menarik ini. Ya, seperti itu kira-kira Bu Yuli. Saya pribadi belum pernah Pak kalau di kuliner, cuman suka mencicipi. Nah, untuk soal mencicipi ini kembali lagi tadi ke konsep edukasi lidah ya. Ini kan setiap daerah, setiap orang itu kan
memiliki pengalaman rasa yang berbeda-beda, sehingga ini akan berpengaruh pada preferensi mereka untuk makan apa, minum apa, dan lain sebagainya. Mereka lebih ke makanan utama, ataukah lebih ke saper gitu, ataukah lebih ke hidangan-hidangan yang seneng-senengan aja gitu. Nah, itu apakah menjadi pertimbangan Pak Robert kalau memasak gitu? Kalau memasak ya, ya Atau bikin menu lah istilahnya Pak, bikin menu. Itu apakah iya. dilihat Kalau 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 dari saya pribadi, kadang-kadang seorang seorang chef itu ada egoisnya, dalam arti seperti yang saya lakukan sekarang misalnya. Orang Semarang suka manis nih, orang Semarang suka Jawa Tengah manis dan sebagainya. Saya bikin masakan Itali yang basicnya banyak, mereka selalu suka dengan tomat. Terus saya bikin salad, saya pakai dressingnya bukan mayones, tapi pakai vinaigrette yang itu asem gitu loh. Jadi separuhnya sebenarnya gambling untuk bisa mengedukasi lidah itu tadi. Jadi saya biasanya akan itu tadi gambling, saya akan paksakan dulu apa yang saya membawa tema ini, saya mau makanan ini diterima se-original mungkin gitu. Orang bisa tahu dan pelan-pelan bisa ngerti gitu. Memang agak susah. Tapi kalau akhirnya, tapi banyak juga yang akhirnya harus saya adjust gitu loh. Dari taste juga saya adjust, tapi pelan-pelan gitu. Jadi adjustment yang seperti ini perlu jika masyarakat yang ada di sekitar kita itu sudah mungkin istilahnya udah nggak terima gitu, liganya nggak terima, wah ini terlalu kayak gini umpamanya gitu. Tapi sejauh ini di tempat saya malah mereka bisa menerima 85% lah, 85-90% justru mereka bisa menerima gitu, dan mereka menjadi repeater kami, mulai jadi ya. Oke. Ya, Pak Robert sepertinya terputus. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Iin. Ya, dari Bu Iin ya. Nah, dia bertanya, apa beda jurusan-jurusan di dalam universitas untuk anak kuliah? Kebetulan anak beliau lulus SMA tahun depan dan mau ambil kuliner tapi bingung. Nah, ini mungkin bisa diperjelas Pak, FBS, FBP, ya gitu-gitulah. ya, kalau saya dulu kuliah di NHI, di STP, di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Jadi di situ ini saya menjelaskan yang saya tahu ya. Maksudnya saya kurang ngerti sekolah yang lain. Jadi saya akan mungkin coba jelasin sedikit apa yang ada di STP Bandung itu. Jadi kalau perhotelan itu sorry, STP itu dibagi dua. Begitu masuk langsung dibagi mau jurusan pariwisata atau jurusan perhotelan gitu. Kalau perhotelan sendiri itu langsung dibagi menjadi lima ada 5 jurusan gitu. Jadi kitchen, FB service, terus ada room division, kemudian ada pastry. Kitchen sama pastry lain, dibedain ini kalau di Bandung. Sama yang satu hotel administration itu D4. Kalau yang ini D3 nih. Gitu. Terus kalau yang pariwisata itu ada tour and travel, ada manajemen kepariwisataan, dan mungkin kalau mau masuk manajemen pariwisataan itu biasanya jadi PNS juga loh, kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah ya. Gitu sih. Ya. Kalau memang pengen kuliner sekarang
sudah sangat menjamur. Banyak sekali sekolah-sekolah untuk kuliner. Kalau yang milik pemerintah yaitu tadi STP, di Bali juga ada. Kalau yang swasta mungkin di Trisakti ada di Jakarta, itu juga besar juga. Kalau yang menghasilkan banyak orang yang di Bandung itu banyak banget. Maksudnya mungkin yang memang kelihatan ya. Saya bukan promosi tapi ya itu tadi. Kalau mau memang mencoba di Bandung juga oke. Ya, Itu sih. mungkin saya tambahkan sedikit, kebetulan Bu Iin ini di Surabaya, jadi setahu Nah, saya mungkin di Surabaya ada itu di Ciputra, di daerah mana itu ada sekolah perhotelan juga di sana, dan ada juga di daerah Rungkut, itu cukup besar juga akademi pariwisata dan kitchen lah ya. Mungkin Ibu bisa coba kunjungan lah ke sana nanti. Ya itu menurut saya. Nah, sekarang gini Pak Robert, saya pribadi sempat lah dulu di Akademi Perhotelan di Semarang itu, di Geraha Wisata, sempat mendengar apa namanya hot opini begitu. Saya cukup lama di sana ya, di bagian akademik saja sih. Cuman pernah mendengar opini dari beberapa barista. Nah, di sana itu ada mitos begini. Orang di FBP atau di food and beverage product ini, yang di kitchen ini lebih cepat karirnya nih kalau di bidang perhotelan dan pariwisata daripada mungkin yang di FBS atau yang di apa namanya room service atau apa gitu Pak ya. Nah itu apakah benar seperti itu Pak mitosnya? waduh. Bisa benar, bisa enggak juga sih sebenarnya sih. Karena kan gitu semua tergantung orangnya ya. Kalau orangnya ulet juga pasti akan cepat naiknya gitu. Tapi memang kalau di kitchen, di dapur itu eh, apalagi mungkin yang dari tempat saya ya, maksudnya dari tempat kuliah saya itu sampai kita lulus pun itu gini banget gitu loh. Jadi apa-apa yang akan eh, jadi apa-apa yang akan ada yang lowongan apa yang dicari pasti anak adik kelasnya dulu mamanya gitu. Oh Oh, dari kitchen dari NH ya gini, gini. Oh, lihat juga ya mungkin itu juga gitu loh. Saya nggak tahu sih tempat kuliah lain seperti apa, tapi mitos itu ada benernya ada enggaknya gitu. Ya mungkin kalau secara umum ya kalau ya itu kalau orangnya ulet, orangnya kerjanya bagus ya pasti pasti akan dilihat lah gitu. ya. Secara umum yang mungkin pernah menjadi apa namanya pembahasan teman-teman itu, bahwa seorang chef itu pasti skillnya sulit Pak, kalau untuk di secara umum ya, skill seorang chef itu susah didapat. Nah, yang kedua karena ada istilah Hell's Kitchen. Hell's Kitchen itu saking seremnya ya di departemen kitchen Ya ini, jadi semakin dia betul. tahan dan tahan uji begitu, semakin bagus dia lah gitu. Nah itu mungkin menurut saya yang dimaksud Pak. Jadi faktor X-nya mungkin itu. Jadi skill dan ketahanan Iya, mungkin iya ya. sih betul. Karena yang seperti saya bilang juga karena di dapur itu sebenarnya ya memang bagi kita itu malah menganggap kehidupan kami itu seperti tentara gitu loh. Tapi di dapur yang eh, ya kalau acara Hell's Kitchen itu ya begitu gitu. Profesional kitchen gitu isinya seperti itu. Tapi kita jadi jujur aja jadi tahan mental, tahan banting malah juga dari situ gitu loh karena banyak banget yang bisa didapat dari situ untuk menguji mental kita gitu. Walaupun kan kalau orang yang nggak tahu kan mungkin ngelihatnya kan seperti apaan sih tukang masak doang gitu loh, Mbak gitu kan. Tapi sebenarnya di balik itu semua ternyata ini apa ada
ada hal-hal menarik yang seperti itu yang bisa kita dapat, yang bisa mengasah, kayak gitulah. Ya, siapa? Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Mungkin ya waktu kita paling tinggal 30 menit lagi, masih ada sekitar 25 menit lah untuk tanya jawab. Silakan. Ya, silakan open mic saja, tidak apa-apa Bu Iin, silakan. Iya, maaf, ini kan tadi saya terlambat ya, jadi saya sebelumnya minta maaf banget karena sebelumnya saya ada Zoom juga, jadi belum selesai Zoom-nya. Nah, nggak apa-apa Bu. Terus, iya, jadi mungkin maaf kalau mungkin agak nggak nyambung atau gimana. Mungkin ini karena saya mau tanya untuk kepentingan saya gitu ya, jadi minta maaf kan kebetulan anak saya itu bingung gitu loh. Dia bingungnya kan kebetulan saya di Surabaya, terus dia tuh bingung kayak sekolah masak itu kayak ada institut ya. Jadi kayak mungkin sorry boleh saya sebut merek ya, bukan promosi sama sekali, saya nggak dibayar ya ini. Nggak apa-apa Bu. Jadi bukan promosi loh ya, benar-benar itu ada institut sebutkanlah itu yang saya tahu itu yang kapan hari ikut Master Chef itu dari Surabaya itu di Otimo sama ada itu Otimo itu, terus ada itu yang Jerry siapa? Pokoknya dari Surabaya deh itu Master Chef yang tahun lalu. Terus Otimo itu di Citraland itu Otimo. Terus yang satu lagi Sejes Institute. Terus ada juga yang Universitas Ciputra itu menawarkan itu ada yang apa ya nama mata kuliahnya bentar-bentar. Itu kayak istilahnya industri kulinari bisnis sama food teknologi pangan. Nah, itu maksudnya apa beda-bedanya sih? Terus ini tadi kok saya tadi dengar kok kayak perhotelan. Itu apa bedanya? Terus anak saya kalau suka kayak kitchen atau kulinari atau food gitu-gitu tuh masuknya di mana ya lebih baiknya kayak gitu? Ya. Istilah-istilahnya kok susah gitu, apa beda-bedanya ya itu yang dipelajari, apa kira-kira mungkin ada bayangan kan saya nggak pernah di dunia perkitchenan dan permasakan sih gitu. Ya. Terima kasih. Baik Bu Iin, saya kasih pengantar dulu ya sebelum Pak Robert. Jadi apa namanya kalau di dunia kitchen itu secara umum ada 3 Bu memang. Jadi FBS itu Food and Beverage Service, lebih ke servisnya. Kemudian FBP, Food and Beverage Product, lebih ke kitchen dan skill-skill masak itu tadi. Lantas yang ketiga yang lebih ke pariwisata, perhotelan, tourism, dan seterusnya. Nah, kalau yang teknologi pangan itu lebih kepada sisi inovasinya, di mana mahasiswa nanti akan dilatih untuk terbiasa menggunakan teknologi pangan. Misalkan sekarang ini banyak penggunaan mesin dan juga ketahanan pangan ya. Sekarang kan ada banyak sekali standar Bu, kalau dalam dunia pangan itu seperti FSSC 22000, kemudian ISO 22001 dan seterusnya itu. Jadi lebih ke situ, lebih ke kesehatan, keamanan pangan dan seterusnya untuk teknologinya. Nah, kalau untuk yang skill yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Robert ini sepertinya lebih ke FBP Bu. Jadi ke culinary business tadi dan juga FBP, Food and Beverage Product. Semacam itu mungkin. Silakan Pak Robert bisa ditambahkan. Iya. Ini jujur aja sih kayak istilah-istilahnya sudah beda-beda soalnya ya. Kalau sama yang di tempat saya dulu kuliah di Bandung gitu dan sebagainya. Tapi sebagian besar yang disampaikan Pak Edwin tadi sudah betul gitu loh. Jadi Ciputra itu setahu saya juga bagus. Ciputra. Saya dulu magang waktu itu di Shangri-La. Saya juga ketemu anak Ciputra gitu. Waktu zaman kuliah dulu, saya di Shangri-La Surabaya, ada anak Ciputra, terus ada anak mana lagi ya? Bagus kok. Maksudnya kalau memang pengen khusus langsung sekolah yang masak, apa ya? Kalau Ciputra apa ya namanya ya? Apa
FBP tadi ya, nggak ngerti juga sih. Maksudnya beda-beda ternyata istilahnya. Iya, Pak. Gitu sih. Ya, secara term memang terminologi sekarang banyak yang baru karena ya itu salah satu metode pemasaran lah ya, mungkin semacam itu. Nah, nanti mungkin Betul. Bu In bisa lebih eksplor lagi dengan kunjungan ke tempatnya. Kalau kami kebetulan untuk advisory masalah akademik di dunia kuliner juga mungkin perlu update lagi. Ya, begitu kira-kira Bu In, semoga menjawab. Nah, kemudian ini ada lagi Pak Robert pertanyaan di chat dari Ya. Mbak Aprilia. Nah, beliau bertanya, bicara soal frozen food tadi, yang mungkin menjadi salah satu keresahan pengusaha kuliner itu adalah packagingnya, Pak. Apalagi ketika produk tersebut dikirimkan lintas kota. Kira-kira adakah cara khusus untuk mensiasati hal tersebut supaya kualitas makanan tetap terjamin dan hemat biaya juga? Terima kasih. Ya, kalau frozen food biasanya packagingnya itu pakai yang kotak styrofoam, tahu saya. Itu dia bisa menahan dingin lebih lama. Apalagi kalau barang-barang frozen itu kita pakai kotak yang itu styrofoam dan di di lakban itu kencang ya. Jadi tidak meninggalkan celah, itu bisa kuat. Saya pernah melakukan itu sih dulu. Maksudnya saya pernah bikin percobaan juga dengan itu gitu loh. Dengan kotak styrofoam. Itu bisa kok, Bu. Siapa tadi? Oh, Aprilia. Nur. Ya, bisa. Oke. Dan saya pikir juga kotak styrofoam itu kayaknya juga nggak mahal deh. Gitu. Ya, jadi cost saving juga ya Pak ya, nggak yang Ya, cost betul. business waste-nya nggak begitu inilah. Ya. Ya, pertanyaan berikutnya dari Pak Wisnu. Saya bisa bertanya, saya dalam waktu dekat mau buat usaha makanan, Pak. Nah, Pak Wisnu ini mau buat usaha makanan. Apakah ada solusi mengawali usaha tersebut? Silakan. Ya. Kalau dari saya sih biasanya kalau mau mengawali bisnis makanan, kita paling nggak kan sudah tahu kita ada di mana nih, maksudnya tempat ya, entah kita di rumah atau kita punya tempat yang kita sewa dan sebagainya gitu loh. Yang saya biasanya anjurkan ke teman-teman, ke orang-orang adalah memang kamu mau jual apa nih, pertama itu. Yang kedua adalah di jarak 3-5 kilometer di lingkaran tempat itu yang akan dipakai, itu ada pasarnya seperti apa? Apakah banyak keluarga, apakah mahasiswa, ataukah pekerja, dan sebagainya. Itu yang nanti harusnya mengerucutkan produk kita. Umpamanya kita mau jual makanan apa ya? Mungkin taruhlah contoh punya saya lah, Italian food. Saya jual chicken parmigiana sebagai jagoan saya. Itu saya melihat 3-5 kilometer di keliling saya ada makanan yang serupa apa enggak, yang hampir sama. Kalau ada, kita harus bikin diferensiasinya seperti apa, dan kita kuatkan pembedanya itu tadi gitu. Dan akhirnya itu juga kalau kita lihat tadi yang saya bilang, apakah keluarga atau mahasiswa atau pekerja, itu nanti akan bisa menentukan harga berapa sih yang kira-kira pengen kita jual gitu loh. Kekuatan seorang mahasiswa dengan profesional muda atau keluarga itu mungkin kan beda banget gitu loh. Mungkin mahasiswa spending money-nya sekali datang mungkin berapa, 30.000 makan dan minum gitu. Kalau pekerja muda mungkin oke 50-100, kalau keluarga mungkin 100.000 lebih bisa gitu. Nah,
itu segmentasi itu yang harus diperhatikan juga sih kalau menurut saya. Jadi produk yang kita buat itu bisa mengerucut, bisa otentik. Nah, saat produk itu otentik dan bisa diterima lingkungan sekitar, lingkungan yang terdekat dulu, itu nanti kalau saya yakin itu akan bisa loncat lagi lebih luas gitu loh. Oke, terima Dari kasih Pak. situ. Oke, Sama-sama. terima kasih. Mic-nya masih di mute Pak Edwin. Sorry Pak, ya menarik sekali. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Budiah, seorang pebisnis UMKM juga Pak, dan seorang praktisi ya, di Surabaya ya, UMKM Perbadian ini beliau Pak. Nah, mau bertanya, untuk launching menu baru, apa diperlukan riset terlebih dahulu? Menu baru, kalau untuk biasanya kita di resto, kita di hotel, biasanya itu sebenarnya paling menarik adalah di bulan-bulan Agustus, September. Cuman ini ya, maksudnya di antara aja. Cuman itu soalnya harus lihat sekitar kita lagi gitu loh. Maksudnya kalau memang usaha kita umpamanya taruhlah mungkin punya saya yang di sini ternyata ini udah jenuh nih, kelihatan nih dari grafiknya, kita mungkin setiap bulan penjualan ini mungkin udah mulai turun nih, customer kita yang tadinya sering datang ternyata mulai ini nih. Nah, itu salah satu indikasi juga gitu sebenarnya. Cuman gini, kalau mau keluarin menu baru itu biasanya lebih bukan riset yang harus gimana ya, tapi when you ready launch gitu sih. Tapi biasanya di bulan-bulan itu gitu aja. Itu. Ya, siapa? Menarik ini. Semakin malam semakin banyak pertanyaan yang kemana-mana ini, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin bukan ini ya, agak sedikit menyimpang. Nah, kalau sekarang ini Pak, kalau kita bicara global ya, kita bicara global itu banyak resource nih ceritanya untuk sourcing unit di satu resto tertentu lah ya. Itu sering mengeluh karena sedikitnya supplier untuk material mereka. Dan pos pandemik ini, pasca pandemik ini naik Pak, mahal Pak. Nah ini menyikapi hal-hal seperti ini bagaimana ya Pak Robert? Iya. Kalau saya biasanya kalau supplier naik, yang pertama saya lakukan adalah cari supplier lain. Biasanya seperti itu, cari supplier lain. Itu kan paling mudah ya. Tapi kalau sampai nggak ketemu, sampai nggak nemu, mau nggak mau kita harus adjustment cost, gitu loh, adjustment price kita gitu. Akhirnya ke situ. Saya selalu mengusahakan untuk dapat supplier baru lagi. Lebih situ. Pasca pandemik ini memang agak susah ya supplier maksudnya supplier bahan makanan, banyak dari mereka juga yang barang-barang juga kosong, lumayan seperti itu. Apalagi maksudnya saya ngasih contoh apa yang saya ini sekarang ya, di tempat saya kebetulan kami Italian food, jadi beberapa bahan kami memang cari yang otentik gitu loh. Jadi itu banyak yang kosong karena mereka nggak bisa impor dan sebagainya gitu. Dan yang saya lakukan pertama adalah selalu cari supplier baru. Oke, Pak. Itu yang paling gampang sih. Dan sejauh ini sih
selalu dapat sih sebenarnya. Wah, Jadi hebat. supplier itu pasti kayaknya sih masih tetap ada sih. Gitu. Karena mereka juga butuh pemasukan juga pasti. Iya, Pak, siap. Gitu sih. Jadi intinya selalu ada backup plan ya, Pak ya. Misalkan Betul. iya. Oke. Nah, Betul. ada pertanyaan lainkah dari teman-teman? Kalau tidak ada, ya mungkin beberapa sudah left karena tadi izin ada acara dan lain sebagainya. Mungkin setelah ini Pak Robert juga masih sibuk ya. Ini jam working hours-nya sampai malam, Pak. Sampai jam berapa ini? Last order kita sampai jam 9 sih. Ini PPKM kan, maksudnya ya jam 9 aja ya. Jam 9 nanti closingan, bersih-bersih jam 10 baru pulang. Oke, Pak. Siap, Pak. Pertanyaan terakhir mungkin dari saya sebelum kita tutup. Karena saat ini sedang ramai kopi, Pak. Teman saya banyak sekali yang ya salah satu klien juga dia pemain kopi di area Jawa Timur dan Jawa Tengah juga. Dia bilang bahwa yang penting racian, yang penting komposisi, kemudian eksperimen dan lain sebagainya. Nah, apakah harus selalu cita rasa itu diodak aduk seperti itu, Pak? Jadi tidak ada yang firm, yang fix, apa ya istilahnya? Saya tidak tahu kalau istilahnya, tapi apakah memang harus seperti itu? Terutama mungkin di dunia beverage ya, di dunia mungkin minuman, kopi dan seterusnya. Atau bagaimana, Pak? Monggo. Ya, kalau cita rasa yang diaduk-aduk gitu, itu kan ini apa? Itu part of adjustment tadi yang saya bilang sebenarnya. Bagaimana kita para pelaku industri ini bisa memenuhi permintaan pasar, kan lebih ke seperti itu sih. Maksudnya itu kan adjustment yang memang sometimes perlu kita lakukan gitu loh. Kalau kita apa namanya bukan cerdik ya. Kalau kita pengen bisa menghargai mereka lebih lagi, kita kenal dengan mereka, ya biasanya adjustmentnya ke mereka aja gitu loh. Gitu. Terus contoh nih, umpamanya saya dari restoran, saya biasanya masakin untuk orang Semarang manis gitu. Tiba-tiba ada orang Jerman datang, umpamanya saya pasti akan adjust dengan South karena Jerman biasanya suka asin, lebih asin, yang kayak gitu-gitu. Itu kan apa ya? Lebih ke just to make customer happy gitu loh. Iya. Jadi ada istilah personalisasi tes sebenarnya. Ya. Saya sering lakukan itu di sini. Mantap. Oh iya Pak, itu ada lagi pertanyaan dari Budi ya. Maaf saya tadi terlambat, Pak Robert, nama ininya apa dan di mana? Ya. Iya, nama resto kami Franco and Siena. Tempatnya ada di Semarang. Gitu, di Semarang. Mungkin jauh ya, ada di Jawa Timur. Enggak, Pak. Nanti jalan-jalan sama Pak Nedbin. Oh, siap. Bu Yuli. Oh, siap. Siap. Sama Pak Nedbin, Bu Yuli. Oh, Mbak Rima loh, semua diajak kok, Pak. Saya nanti. tunggu. Jadi di daerah Tembalang, Pak ya, Undip, Pak ya. Saya tunggu. Oke. Ya, Undip Terima apa? kasih. Ya. Oke, baik teman-teman, demikian sama-sama. Kira-kira rangkaian acara malam ini mungkin tidak banyak waktu karena kita juga ngerti seorang master chef seperti Pak Robert ini waktunya luar biasa. Energinya di kitchen wow banget lah ya. Mungkin next time kami encourage teman-teman untuk mampir ke Semarang. Kalau pas ada perjalanan dan kunjungan, mampirlah ke Franco and Siena. Silakan uluk salam ke Master Robert Nayoan. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau dapat sertifikat bisa daftar hadir di situ, bisa ada linknya. Ya mungkin teman-teman yang mau dapat sertifikat ya nanti bisa.
Oke, ada salam terakhir atau mungkin statement penutup Pak Robert? Saya cuma titip pesan aja buat para penggiat industri kuliner. Pokoknya tetap semangat di masa pandemi ini, pasti ada jalan. Pasti ada jalan untuk kita bisa tetap bisa berjualan, bisa berproduksi, bisa berkreasi dan sebagainya. Kita dikasih akal untuk bisa melakukan itu semua. Pasti ada jalan. Jangan pernah menyerah itu. Mantap, luar biasa. Terima kasih Pak Robert atas waktunya. Sampai bertemu Sama-sama. kembali. Ditunggu, kami nanti akan ke sana. Semoga bulan depan, Pak. Siap. Sampai jumpa. Sampai ketemu. Salam untuk keluarga dan rekan-rekan. God bless you, Pak. See you and bye-bye. Oke, bye semua.